dia sudah datang duluan di masjid. Belum masuk waktu sholat, dia sudah menunggu sholat. Orang yang rajin berjamaah di masjid, azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Dari kiamat nanti wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Sinar apa? Matahari. Yang kedua kata Nabi, ada orang yang bangkit dari alam kubur, dihidupkan lalu berkumpul di padang mahsyar, wajahnya terang bersinar, tapi mulai redup bagaikan sinar bulan. Kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan berkenalan sendiri kita dapat berkumpul dalam rangka untuk salah satu hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin umat manusia ke jalan lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya selamat datang Ustaz Herwansyah dan Bapak Ibu yang mulia, selamat datang di acara Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk Bapak Odi boleh duduknya di atas panggung. Untuk Pak Ustaz juga boleh Pak? Silakan. Ya. Oke, untuk Ibu Bapak TL boleh di bagian depan. Untuk Bapak TL di bagian depan. Oke, udah ya. Oke, saya di sini sebagai MC pembawa acara kita Isra Mi'raj ya. Langsung aja saya membacakan susunan acara kita. Yang pertama, membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan saudara Zam dari divisi BPL. Yang kedua, acara ini ceramah agama yang akan dibawakan Bapak Ustadz Herwansyah. Dan untuk acara ini yang akan dibawakan oleh Ustadz Herwansyah, dipersilakan. Harus cocok ini harus bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Semua karyawan yang hadir pagi ini, mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Amin. Umurnya panjang tapi bermanfaat bagi semua alam. Yang masih bujang, masih gadis, semoga dekat dengan jodoh. Amin. Yang keras itu berarti sudah bersuami atau beristri. Tapi yang tidak penting, wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul. Barang siapa yang keluar dari rumah niatnya karena Allah dan Rasul, keluar dari rumah tadi walaupun kita bekerja
untuk nafkah, kehidupan rumah tangga dan semuanya itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur. Marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia nikmat-Nya, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga Allah senantiasa masih membimbing kita. Mudah-mudahan nuansa pagi ini yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beri salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi itu ada dua. Ada orang yang bersalawat cuma sebatas lisan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang yang berselawat kepada Nabi itu mengikuti semua ajaran yang diajarkan oleh beliau. Jadi yang baik itu adalah gabungan lisan dan mengikuti sunnahnya. Sebelum kita sampaikan materi, hikmah yang lebih besar kalau kita berselawat kepada Nabi. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali kita berselawat, 10 dosa yang ada pada diri kita diampuni. Satu kali kita berselawat, 10 kebaikan amal ibadah Allah tambah kepada diri kita. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada yang tidak kenal Nabi Muhammad, ada tidak? Pernah ketemu belum? Bagaimana cara kita berharap supaya Nur Muhammad itu menempuh hati atau jiwa kita? Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, pancaran Nur Muhammad itu akan semakin dekat. Makanya Pak, di usia kita yang sekarang ini, perbanyaklah kita berselawat di waktu malam atau habis ibadah kepada Muhammad. Minimal 100.000 kali lah, 24 jam. Bisa tidak 2.000 kali? Yakin? Habis sholat 5 waktu 200 kali 5 waktu 1.000. Kenapa? Semakin banyak kita berselawat kepada Nabi, pancaran sinar Muhammad itu akan semakin dekat kepada kita. Ketentraman jiwa kita akan semakin kuat. Yang membuat jiwa kita ini tidak tentram, tidak tenang, kalau kita jauh dari Allah, jauh dari Nabi. Kalau kita selalu menghadirkan Allah nikmat di dalam hidup kita, kita menghadirkan Allah nikmat saat kita ibadah sholat kepada Allah, rasanya kebahagiaan itu tidak ada yang lain kecuali ibadah. Isra wal Mi'raj itu Nabi Muhammad menempuh 3 alam. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram itu Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, ya, Palestina. Masjidil Haram itu Mekah, Masjidil Aqsa apa? Palestina. Masjidil Aqsa itu pusat kiblat umat Islam pertama kali. Kita harus dipahami. Masjidil Aqsa itu pusat kiblat umat Islam pertama. Kemudian Allah pindahkan melalui wahyu kembali ke kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dari Mekah menuju Madinah menembus 3 alam. 3 alam pertama disebut dengan alam nasu.
nasud, alam manusia. Nasud itu asal kata nas, manusia. Di mana alam manusia? Dari Mekah menuju Madinah, menuju Palestina. Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini alam nasud namanya. Alam manusia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1 sampai langit 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, ini namanya alam malakut, alam para malaikat. Dari langit yang ke-7, Jibril bertanya kepada Muhammad, kami cuma ngerayawangi batas ini. Lalu Rasul menghadap Allah di alam lahut, alam ketuhanan. Jadi Nabi Muhammad pada saat peristiwa Isra wal Mi'raj itu menembus 3 alam, alam manusia, alam malaikat, dan alam Tuhan. 3 alam. Dalam waktu sebagian seperempat malam. Makanya ayat ini ditutup dengan kalimat innahu huwas-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalimat basir di situ artinya melihat, Pak. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, melihat itu ro'ah, melihat. Basir juga melihat. Tapi Allah menggunakan kata-kata basir. Kalau menggunakan kalimat ro'ah, artinya melihat dengan mata telanjang ini, peristiwa Isra wal Mi'raj kita tidak akan pernah percaya. Tidak akan pernah percaya. Tapi karena melihatnya dengan mata hati, peristiwa Isra wal Mi'raj dengan kacamata iman, tidak ada makhluk yang beriman yang tidak percaya peristiwa itu. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad menembus 3 alam. Dari Mekah menuju Palestina, itu alam nasud, alam manusia. Kemudian dari kota Palestina atau Masjidil Aqsa naik ke langit, ini namanya alam para malaikat. Saya mau tanya, malaikat punya roh, tidak punya jasad, betul? Malaikat punya roh, tidak punya jasad. Makanya malaikat tidak kelihatan. Tapi malaikat diciptakan Allah punya roh, tidak punya jasad, tapi dia makhluk yang penuh dengan ketaatan. Setan punya roh tidak? Punya roh tidak? Setan punya roh tidak? Yakin? Punya jasad tidak? Setan diciptakan Allah punya roh tapi tidak punya jasad. Sama seperti malaikat, tapi ada bedanya. Kalau malaikat diciptakan Allah punya roh tapi tidak punya jasad, tapi dia makhluk yang penuh dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Setan punya roh, tidak punya jasad, tapi dia makhluk yang penuh dengan keingkaran kepada Allah. Itu bedanya. Manusia punya roh, punya jasad, betul? Manusia itu punya roh, punya jasad. Makanya manusia kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Betul? Saat banyak duit, dia jadi setan. Lupa beriman. Tapi saat tidak punya uang, dia jadi malaikat. Ingat kepada Allah. Makanya pendidikan agama meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu sangat penting. Manusia itu makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, tapi juga makhluk yang paling tercela. Kenapa? Karena manusia punya roh, punya jasad. Kadang manusia jadi malaikat, kadang manusia jadi setan. Apalagi gajinya kecil, sampai di kantor dimarah oleh pimpinan, balik ke rumah dimarah oleh istri, betul? Makanya kita harus banyak bersyukur karyawan kita ini, Pak. Ya. Makanya seorang pemimpin yang baik itu adalah yang bisa mengayomi bawahannya, yang bisa mengerti rasa
Sampai ke kantor banyak kena omel pimpinan, sampai ke rumah tidak ada sayur kena omel istri. Makanya yang ladang-ladang karyawan itu banyak kurus-kurus, Pak. Ya, banyak kurus-kurus. Ibu-ibu harus sadar diri. Betul tak, Bu? Sekarang aku tanya ke ibu-ibu. Gaji suami untuk siapa, Bu? Untuk istri. Betul? Gaji istri untuk siapa? Sampai hari ini tidak selesai untuk membahas itu. Gaji suami untuk istri, gaji istri untuk istri sendiri. Tapi masih kurang. Ya. Nah, itu sekarang level saja. Jadi makhluk manusia itu makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, tapi juga makhluk yang sangat tercela. Kalau hawa nafsu yang mengendalikan kita, summa radadnahu asfala safilin. Manusia itu kalau nafsu yang menguasai dirinya, sungguh rendah daripada binatang ternak. Ya. Sekarang aku gambarkan Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj naik ke langit. Di langit pertama bertemu dengan Nabi apa? Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Apa nak? Ulang. Langit pertama bertemu dengan Nabi Muhammad alaihissalam. Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh Nabi Allah Ibrahim. Apa? Ya, cewek. Langit pertama bertemu dengan siapa? Adam. Langit kedua dan Yahya. Langit ketiga Yusuf alaihissalam. Langit keempat Idris alaihissalam. Langit kelima Harun alaihissalam. Langit keenam Musa. Langit ketujuh Ibrahim alaihissalam. Yang bapak-bapak, langit pertama bertemu dengan suaranya pasti kuat. Adam. Sesuai dari namanya. Kalau perempuan Hawa, tidak kedengaran. Hawa. Langit pertama bertemu dengan siapa? Langit kedua Isa dan Yahya. Langit ketiga Yusuf alaihissalam. Langit keempat Idris. Langit kelima langit keenam langit ketujuh. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi ketika di langit 1 sampai ke langit yang ke-7, Allah izinkan bertemu dengan seluruh roh para malaikat, para nabi-nabi terdahulu. Itu di langit yang kedua, alam yang kedua, alam para malaikat. Dan setelah di langit yang ke-7, Nabi Ibrahim akan menghadap Allah di alam lahir. Jibril ngomong, Muhammad, kami cuma batas ini, kawan, karena tidak diizinkan oleh Allah sampai kepada alam lahir. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Allah diabadikan ketika kita sholat. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah dalam batin, dalam kacamata basir, bukan roh dan jasad yang melihat. Kenapa? Nabi Muhammad bertemu dengan Allah itu dalam ilmu tafsir melihat dengan mata hati, bukan melihat roh dan jasad seperti kita melihat saat. Karena zat Allah tidak akan pernah bisa ditembus diri, hancur juga. Jadi pertemuan percakapan Allah dengan Muhammad ketika dia naik dan bertemu di alam lahir diabadikan ketika kita sholat. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Itu percakapan Muhammad bertemu.
Nah, sekilas apa yang diperintahkan Allah ketika dia bertemu pada saat Isra wal Mi'raj? Apa yang diterima? Apa yang diterima, Bu? Perintah sholat. Perintah apa? Sholat. Sholat. Kita renungkan, Pak. Kalau Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan melalui wahyu. Kalau Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan melalui wahyu. Kalau Allah perintahkan kita haji, Allah perintahkan kita melalui Wahyu. Tapi saat peristiwa diperintahkan untuk sholat, Nabi Muhammad dipanggil langsung. Itu beda. Makanya sholat itu sangat penting yang jangan kita pernah tinggalkan. Kesimpulannya seperti ini. Dari peristiwa perintah sholat ini, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa tanyakan kepada diri kita, evaluasi masing-masing. Rasul menjelaskan seperti ini. Nanti di hari kiamat, manusia itu akan bangkit dari alam kubur dan berkumpul di padang mahsyar. Ada 4 kelompok. Renungkan baik-baik. Kelompok yang pertama, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, wajahnya berubah bersinar bagaikan sinar matahari, terang bagaikan sinar matahari. Sinar apa, Bu? Sinar apa? Bangkit dari alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Bertanyalah Muhammad kepada Khidir, siapa ini umatmu yang wajahnya terang bagaikan sinar matahari? Muhammad, inilah umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin berjamaah di masjid. Azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan di masjid. Belum masuk waktu sholat, dia sudah menunggu sholat. Orang yang rajin berjamaah di masjid, azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan. Di hari kiamat nanti wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Sinar apa? Matahari. Yang kedua, kata Nabi, ada orang yang bangkit dari alam kubur, dihidupkan lalu berkumpul di padang mahsyar, wajahnya terang bersinar, tapi mulai redup bagaikan sinar bulan. Kalau yang pertama tadi matahari, yang ini bulan. Siapa ini Jibril? Umatku yang wajahnya terang bagaikan sinar bulan. Muhammad, inilah umatmu waktu hidup di dunia. Dia rajin berjamaah di masjid sholat, tapi masbuk. Tahu masbuk, Pak? Orang sudah 1 rakaat baru datang. Orang sudah 2 rakaat baru datang. Orang yang rajin berjamaah sholat di masjid walaupun masbuk, di hari kiamat wajahnya terang bagaikan sinar bulan. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga, ada orang yang bangkit dari alam kubur, sinarnya mulai redup kecil bagaikan sinar bintang. Sinar apa? Bintang. Walaupun kecil tetap bersinar. Siapa ini Jibril? Muhammad, itulah umatku waktu hidup di dunia. Dia rajin sholat. Di masjid tidak dikerjakan, tapi di kantor dia kerjakan, di rumah dia kerjakan, di perjalanan dia kerjakan, saat di sawah dan di kebun dia kerjakan, saat dia kerja mukena dan pakaian sholat dia bawa, masuk waktu sholat dia sholat. Orang yang seperti ini, yang selalu menjaga sholatnya walaupun tidak sempat berjamaah di masjid, sinarnya bagaikan sinar. Yang terakhir, ada orang yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasadnya pun manusia, tidak mendapat sinar apa-apa. Justru kepalanya berubah menjadi kepala batu. Kepala apa, Bu? Kepala apa? Tidak mendapat sinar. Jasad manusia, kaki manusia, semuanya manusia, tapi kepalanya berubah kepala babi. Bertanya kepada Khidir, siapa ini umatku? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid, di luar masjid tidak pernah sholat sama sekali. Nah, mulai berdiri. Dari 4 ini, ibu dan bapak bisa simpulkan masuk kelompok mana kita. Masuk kelompok mana bisa kita rasakan. Ya, apa dapat kelompok matahari
itu yang baik? Menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Orang yang baik itu menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Menunggu sholat atau sholat menunggu kita? Kalau orang yang selalu membiasakan sholat yang menunggunya, 5 menit lagi habis waktu zuhur baru sholat, 5 menit lagi habis waktu asar baru sholat. Kapan perlu sholat zuhur dan asar digabung? Macam mana betul Ustaz? 5 menit lagi waktu asar masuk baru sholat zuhur. Begitu tren masuk asar langsung sholat asar. Orang yang seperti ini, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, celaka orang yang beragama. Siapa orang yang celaka itu? Di antaranya fawailul lil musallin, orang yang selalu melalaikan sholat. Sungguh rugi kita walaupun sholat tapi tidak pernah menjaga waktu kita di dalam sholat. Ya Bu ya. Udah berapa menit? Terus masih enggak? Ya, saya buka 2 pertanyaan, silakan. Yang Ibu Putri 1, yang Bapak-bapak silakan Pak. Yang mau tanya silakan. Sudah jam berapa ini? Masih tak? Masih. Ya, silakan. Yang Putri, saya mau nanya. Dia masuk dengan miang-miang Pak. Gaji suami untuk istri, gaji istri untuk istri. Tidak adil. Ya. Tidak ada. Ya, boleh. Ya. Oh, boleh. Apa? Boleh. Ayo. Nanya yang lain juga tidak apa-apa. Ya, Pak Ustaz, boleh tidak suami saya menikah lagi? Bu, boleh tidak suaminya nikah lagi? Ya, awali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau seandainya kita kan lagi di jalan nih Pak, pasti kan tubuh kita kotor, baju kita kotor, ini pasti kita kotor semua nih Pak. Tapi niat kita pengen sholat tadi Pak, itu bisa diterima atau enggak Pak? Ya, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Saya pernah bawa sahabat ketika harus dakwah di Pagar Alam. Ya. Ketika di Pagar Alam. Maknanya pepatah sedia payung sebelum hujan itu maknanya luas. Kalau sudah tahu kita bakal di perjalanan, ya. Kalau sudah tahu kita bakal di perjalanan dan kita menyadari bahwa pakaian yang kita pakai ini mungkin akan terkena kotoran najis-najis kecil di perjalanan, sediakan payung sebelum. Yang pertama. Yang kedua, biasanya masjid-masjid kita di pinggir jalan menyediakan tempat yang bersih. Ada mukena, ada sarung di sana. Kalau niatnya mau sholat. Jadi solusi pertama, sediakan payung sebelum hujan. Kalau seandainya memang darurat, ya, kita tidak bawa persiapan apa-apa, tiba-tiba di perjalanan masuk waktu sholat, kalau tidak sholat kita ketinggalan atau lewat waktu, dan kita tidak mau menjawab kosong dan sebagainya. Tapi kita menyadari, rasanya pakaian yang kita pakai ini agak sedikit terkena najis-najis kecil. Silakan Bapak sholat, ambil air wudhu, sholat. Tapi dalam jiwa Bapak tadi tidak merasa tentram. Ketika sampai di tujuan,
berpikir masih ada waktu, sempurnakannya sholat lagi. Sholat lagi tidak apa? Ya. Misalnya kita kerja di kantor, pakaian nggak bawa, baju kotor, masuk waktu sholat, takut kita kalau tidak sholat akan terlupakan atau lewat waktu. Silakan Pak, kerjakan sholat. Ya, kerjakan sholat. Nanti kalau kita masih punya waktu, misalnya waktu istirahat masih sempat waktu untuk mengerjakan sholat itu, sempurnakan sholatnya. Sholat lagi tidak apa. Andai kata kita sudah terlewat waktu, kita lupa untuk menyempurnakan, Allah itu Maha tahu. Artinya sudah habis kewajiban kita untuk sholat. Itu ya. Yang kedua, ikhlas. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Ini memang pepatah orang perusahaan. Orang bekerja itu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Ikhlas ini banyak pengertiannya. Orang yang beribadah ikhlas itu adalah bisa jadi orang yang beribadah tidak karena ingin dipuja dan dipuji, dan tidak sakit hati kalau dicelah dan dihina. Itu orang ikhlas. Nah, bagaimana menentukan ikhlas itu ketika kita ibadah? Hadirkan Allah dalam jiwa kita saat beribadah. Artinya berusahalah untuk menghadirkan Allah dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan di dalam ibadah. Makanya Pak, sediakan payung sebelum hujan. Yang perempuan adik-adik dari rumah bawa tas kecil, isi mukena yang bersih. Setiap musola, pasti setiap kantor pasti ada musola, siapkan. Yang laki-laki juga seperti itu. Jangan kita beriak dari rumah langsung pakai baju itulah, belum tentu nanti akan bersih. Bawalah di tas itu ada sarung dan sebagainya, luangkan waktu untuk beribadah. Itu namanya kita menjemput Allah, menyebut tamu-tamu Allah yang berharap kita mendapat sinar matahari. Jangan menjadi alasan. Yang saya ceritakan pernah sahabat saya sopir, baiklah kita sholat. Ustaz aja duluan lah yang sholat. Saya tadi pas kencing, ya, agak sedikit terkena di pakaian yang saya pakai di dalam, jadi kotor. Jadi seolah-olah berpikirnya Allah itu supaya tahu kondisinya. Allah diakal-akali, Allah itu maha teliti. Jadi yang namanya hukum di dalam Islam tidak bisa dirubah atau diganti, apalagi ditinggal. Paham ya? Yang lain Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya Pak, adakah cara atau saran untuk mengembalikan niatan atau lagi untuk melakukan sholat? Karena sebelumnya bisa dibilang saya itu rutin melakukan sholat, tapi seiring berjalannya waktu saya itu mulai kendor melakukan sholat dari awal jadi tidak tepat waktu, akhirnya jadi bolong-bolong gitu Pak. Saya minta saran untuk ada kajian biar saya itu bisa kembali lagi melakukan rutinitas saya sholat lima waktu dan secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat As-Samsi ayat 8 sampai 10 Allah berfirman seperti ini. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah siapkan dua jalan kepada hambanya, kepada manusia. Jalan ini ada jalan ketaatan dan ketakwaan. Ada jalan penuh dengan kemaksiatan dan kesesatan. Silakan kita memilih yang mana. Allah sudah siapkan. Yang perlu kita ketahui, di dalam jiwa kita ini ada hati atau roh. Bagaimana kita membersihkan hati kita? Qad aflaha man zakkaha. Banyak-banyak berzikir dan mengingat Allah dalam bentuk ibadah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat rugi dan celaka orang-orang yang selalu mengotori diri. Ya, paham ya? As-Samsi juz 30 ayat 8 sampai 10 nanti kita. Bagaimana kita adakan kiat-kiat seperti ini? Kalau kita ingin mengenali roh kita itu kotor, Pak, atau
wanita ini kotor, cirinya seperti ini. Kalau beribadah malas, kalau baca Quran malas, kalau datang ke majelis taklim malas, kalau sholat berjamaah di masjid malas, sholat mulai kita tunda-tunda malas, berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh malas. Itu cirinya hati atau roh kita itu kotor. Apa? Kenali, kalau diri kita ini beribadah malas, berbuat kebaikan malas, datang ke masjid malas, menambah ilmu di majelis taklim malas, pada waktu ada sholat kita lalai-lalaikan, artinya roh kita itu terkena kotor. Roh kita kotor. Kalau roh kita bersih, kebalikan dari itu, dia selalu hadir kenikmatan di dalam ibadah. Kalau dia meninggalkan sholat bukan karena disengaja, bahkan karena dia lupa atau lalai, dia selalu merasakan begitu besarnya dosa yang ada pada diri. Itu ciri hati kita bersih. Kenali. Jadi bagaimana cara kiat-kiat membersihkannya? Qad aflaha man zakkaha. Banyak-banyak berzikir dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tapi orang yang baik itu adalah orang yang selalu ingat dan mencari kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Hari ini harus lebih baik daripada hari ini. Ya, habis. Yang cewek? Ya, 3 sudah laki-laki semua 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz. Nah, di sini saya ingin tahu teman-teman juga bagaimana hari akhirnya Nabi Muhammad, detik-detik kematian Nabi Muhammad, dan tolong sampaikan Pak Ustaz kepada teman-teman juga agar teman-teman lebih paham bagaimana Nabi Muhammad begitu cintanya kepada kita. Detik-detik akhir Muhammad dan selesai sejak malam ini. Ya, nanti silakan ikuti channel YouTube saya, Ustaz Herwansyah Sejarah Sosial Islam, akan keluar sudah banyak referensi. Singkat saja, detik-detik ketika Rasulullah wafat ditemani oleh putrinya Fatimah Az-Zahra. Makanya di dalam Islam ada dikenal dengan Ummul Mukminin, wanita yang telah dijamin dan disiapkan masuk surga. Di antaranya siapa? Fatimah Siti Khadijah, istri Rasulullah pertama kali. Ini wanita yang dijamin masuk surga. Apa kelebihan Siti Khadijah? Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad dikenal seorang pengusaha yang sangat kaya. Tapi setelah menikah dengan Nabi, semua hartanya dihabiskan untuk perjuangan Nabi dalam menyampaikan syiar dan ajaran Islam. Sampai akhir hayat ketika Siti Khadijah meninggal, maaf ngomong, untuk beli kain kapan beda kata duit lagi. Bayangkan, dulunya kaya, pada saat meninggal jadi orang miskin, karena hartanya dihabiskan untuk di jalan Allah. Sampai dia meninggal tidak ada harta yang bisa untuk beli kain kafannya. Tapi Allah sangat kaya dan sangat mulia. Allah perintahkan Jibril bawa kain kafan dari langit diberikan kepada Siti Khadijah. Jadi wanita yang berjuang menghabiskan harta, Siti Khadijah wanita pertama masuk Islam. Yang kedua, seorang ibu yang telah melahirkan anaknya tanpa ayah, yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, Bunda Maryam. Bunda Maryam, ibu dari Nabi Isa itu dijamin oleh Allah, dijamin masuk surga. Coba ibu bayangkan, seorang ibu hamil di tengah masyarakat yang banyak tanpa suami, apalah omongan orang kira-kira. Tapi dia yakin itu adalah titipan Allah. Dia bersandar dan selalu istiqomah menerima apa yang telah Allah berikan. Maka Siti Maryam dijamin oleh Allah masuk surga. Yang ketiga, wanita dijamin masuk surga, Aisyah, istri dari Raja Fir'aun.
Fir'aun yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang raja, yang saat itu sebagai seorang pemimpin raja yang sangat kaya dan sangat hebat, sehingga dia memproklamirkan dirinya Tuhan. Dan semua pengikut penduduknya saat itu harus menyembah Fir'aun. Tapi istrinya yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, dia tidak mau menyembah Fir'aun sebagai suaminya, mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan selalu beristiqomah di jalan Allah. Makanya dia dimasukkan di dalam api yang sangat panas. Aisyah dijamin itu masuk surga. Yang keempat, wanita dijamin masuk surga, putri bungsu Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu ketika Rasulullah wafat, dialah seorang anak, seorang putri yang menemani saat Rasulullah wafat. Kenapa dia masuk surga? Menggantikan perannya sebagai ibu, sebagai suami, ya, bukan sebagai suami. Anak menggantikan perannya sebagai ibu karena Siti Khadijah meninggal, merawat dan mengurus ayahnya Muhammad. Sehingga Fatimah Az-Zahra dikenal dengan Al-Batul, seorang wanita satu-satunya di dunia ini yang tidak pernah datang bulan. Tidak pernah datang bulan. Bayangkan. Makanya dia dikenal dengan Al-Batul, wanita satu-satunya yang tidak pernah datang bulan. Kembali kepada peristiwa detik-detik Rasulullah. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, saat dia akan meninggal, Rasul itu cuma berdoa, ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Saat akan meninggal, Rasulullah bukan bermunajat, beringin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengharap dirinya sendiri yang masuk surga. Yang dipikirkan hanya umat. Ummati, 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 an-nisa, an-nisa. Artinya Jibril, andaikan aku ini wafat, umatku ini akan kembali kemana? Ya kan? Apakah umatku ini akan masuk surga? Itu yang dikhawatirkan Nabi. Dan Anissa, Anissa, Anissa dan jaga wanita. Jadi ketulusan dan kecintaan Nabi saat akan meninggal, dua kalimat ini yang keluar didengar oleh putrinya Fatimah Az-Zahra. Dia cinta kepada umatnya dan jangan dihinakan, angkat derajat seorang wanita, karena waktu itu wanita itu sebagai boleh dianggap mempunyai status sosial yang sangat rendah pada kehidupan bangsa Arab. Jadi itu contoh kehidupan. Dia selalu memikirkan umatnya. Makanya Nabi sebagai seorang pemimpin, dia berkata seperti ini, kalau umatku kenyang, akulah orang yang terakhir kali merasakan kenyang. Kalau umatku lapar, akulah orang yang pertama kali merasakan lapar. Itulah pemimpin yang sangat baik. Makanya sampai hari ini kalau kita sebut namanya melalui salat, kita sebut namanya melalui sholawat, hati kita itu pasti bergetar. Siapapun diri kita, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Cukup ya? Habis? Waktu habis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, sebenarnya kan dengan kebanyakan SPG sama SPG dan SPG Ustaz. Saya Ustaz. Jadi kan dari mana dia mencoba. Salah satu di sini kan kita bersekolah, tapi kita jualan atau kurang maksimal. Ada amalan yang khusus buat kita supaya rezeki kita biar nambah. Ya. Amalannya cuma satu. Wa may yattaqillah may yakhruju min haitsu la ya'lam. Wa may yattaqillah may yakhruju min haitsu la ya'lam. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dengan jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu jalannya. Itulah amalan. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dengan itu yang tidak pernah kita bayangkan. Artinya amalan tidak cuma satu, bertakwa, beriman kepada Allah. Kemudian amalan yang lain, makanya kemarin saya ceramah di Tanjung Abiabi. Banyak kita ini sahabat, banyak manusia saudara-saudara ini kalau datang ke ulama, datang ke ustadz, datang kiai, minta amalan, minta doakan, tapi mintanya urusan dunia kan? Tidak pernah minta urusan akhirat. Betul tak? Pak Ustaz,
saya baru tamat kuliah, kasih amalan supaya mudah dapat pekerjaan. Pak Ustadz, usia saya sudah 30, 35, saya khawatir kalau tidak dapat pasangan, bagaimana amalan supaya dapat jodoh? Itu dunia semua. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah dijumpai oleh seorang saudara, seorang teman minta doakan supaya dapat akhirat. Datang ke rumah, Ustaz, kasih amalan bagaimana supaya jiwa saya ini bersih dan mudah menghafal Quran misalnya. Kasih amalan Ustaz supaya anak-anak saya bisa menghafal Quran jadi orang-orang hafiz dan hafizah. Jadi renungannya, apakah baik dan tidak? Semuanya baik. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, dunia itu akan ikut. Dunia akan ikut. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak harta dan tinggi jabatan, tapi orang yang kaya itu adalah abdan syakura. Innahum abdan syakura, adalah orang-orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah. Betul tak, Bu? Orang yang selalu pandai bersyukur itu bagaimana bentuknya? Misalnya suaminya selalu senang makan ayam terus, tak tahu gaji kecil. Bulan pertama, bulan muda, masak opor ayam. Itu minggu pertama. Minggu kedua mulai menipis. Wah, ayam goreng. Minggu ketiga sudah tidak mulai menipis. Yang penting ada ayamnya. Iskan nasi bulu ayam. Minggu keempat sudah mulai menipis, tak makan ayam terus. Beli bubur ayam situ. Lah sudah tidak punya uang mau makan ayam terus, usir suaminya suruh makan barang ayam situ. Jadi yang membuat kita kaya itu adalah bagaimana kita bersyukur atas semua karunia nikmat yang Allah beri. Orang yang kaya itu dikasih nikmat kecil, dia bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat besar pun bersyukur kepada Allah. Tapi yang paling baik itu adalah, ya Allah, berikan kami ini harta yang luas, yang halal dan thayyibah, agar bisa berinfak, bersedekah, berzakat. Itu yang baik. Ya Allah, berikan pangkat dan jabatan kepada kami, agar bisa menjadi orang pemimpin yang baik, yang dicintai oleh bawahannya dan disenangi oleh Allah. Itu doa-doa yang baik. Jadi amalan cuma satu, wa may yattaqillah may yakhruju min haitsu la ya'lamu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakinlah Allah akan ganti rezeki dengan jalan yang tidak pernah kita ketahui. Masih ada ibu? Ibu-ibunya tak ada yang tanya? Masih ada waktu. Bis, berapa menit lagi? 30 lumayan. Habis? Habis katakan ada lagi. Cewek. Cukup? Cukup? Burung peletuk depan pintu, mata mulai ngantuk, kopi kita belum metu. Ya. Kata orang komering, kue bulu berlapis-lapis, kopi tidak metu, Ustaz, belum itu habis. Nah, sabar. Jadi memang perlu sabar. Saya undang jamaah sekalian, ya. Tapi insya Allah habis lebaran karena kita sudah mulai masuk bulan suci Ramadan libur, yang ingin menambah wawasan keilmuan, silakan bergabung kepada kami di Jamaah Masjid Darul Falah dalam karantina pada dalam Jambi. Di situ Minggu malam Senin habis Isya ada kajian fikih. Senin malam Jumat malam Selasa ada tilawah dan tajwid. Ya. Kemudian Jumat malam Sabtu itu khusus kajian saya tafsir Al-Qur'an. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak tambah wawasannya di situ. Buang roh kita tadi yang kotor. Roh kotor itu mudah cirinya tadi. Kalau kita ibadah malas, ke masjid malas, baca Quran malas, ya kumpul bersama orang-orang soleh malas, itu artinya roh kita itu kok bersihkan. Habis ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين
الجنات حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا وتوفنا برحمتك في عبادك الصالحين Ya Allah, Ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala karunia yang maha. Jadikan kami seorang anak yang selalu berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapa kami. Wa amal salihan ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah agar selalu melakukan amal-amal yang soleh dalam kehidupan ini. Wa akhirna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Gabungkan kami, satukan kami agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh ya Allah, baik saat hidup di dunia maupun kehidupan akhirat kami. Allahumma barik lana fi sa'ban wa baligna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'ban wa baligna ila Ramadan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, hari berganti hari, bahkan minggu berganti bulan, semakin panjang kami melangkah, tentunya semakin dekat ajal kematian menjumpai kami ya Allah. Andaikan masih tersisa umur yang kami miliki hari ini ya Allah, kemarin kami berbuat maksiat dan jauh dari tuntunan takwa dan mengikuti sunnah ajaran Rasulullah ya Allah. Kami selalu mengejar kehidupan dunia sehingga kami lalai untuk kehidupan akhirat. Kami terlalu cinta akan kehidupan dunia yang melupakan kami berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Kami selalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kami lalai untuk beribadah berjamaah kepada-Mu ya Allah. Berikan kami sisa kesempatan umur yang ada di dunia Allah, agar kami senantiasa beribadah dan bertakwa kepada-Mu, agar kami senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jagalah kami dari kemaksiatan, kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan lisan kami lisan yang selalu basah untuk berzikir kepada-Mu. Jadikan mata kami mata yang selalu rindu untuk melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang selalu resah dan gelisah sampai berzikir menyebut asma-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jauhkan kami, hindarkan kami, jaga kami dari kemaksiatan dan kemungkaran, jaga dan hindarkan kami dari kezaliman dan kekufuran ya Allah. Bimbinglah kami agar senantiasa dekat kepada-Mu. Bimbinglah agar senantiasa keluarga kami dekat untuk mengikuti ajaran sunnah Rasulullah ya Allah. Jagalah diri kami agar selamat di dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.